Dulu sih pengennya tuh kan saya tuh waktu itu masih kerja gitu ya, belum fokus buat bisnis. Nah cuma karena ada masukan atau ya dari motivator itulah. Ya kalau orang itu usaha, yaitu usahanya jalan, kitanya jalan-jalan kayak gitu kan. Nah akhirnya pengen tuh buat usaha ternyata ada peluang buat laundry itu, franchise laundry. Orang itu kerja ada yang namanya itu istilahnya kan apresiasi ya, jadi kita bisa ngapresiasi apa yang udah dia kerjakan, itu sebenarnya nilai plus biar dia itu betah buat kerja sama kita gitu. Dan satu lagi juga menjaga visi yang mulia gitu, entah itu pengen memberdayakan masyarakat. Satu kan ada yang ibu-ibu udah tua gitu kan kalau udah tua itu kan mau kerja dimanapun susah gitu. Akhirnya kalau di laundry masih bisa gitu kan. Nah jadi ya memberdayakan orang di sekitar lah gitu. Ternyata satu indukan tuh bisa sampai 40 sampai 50 anakan gitu kan. Itu sangat menarik sekali gitu, maksudnya dengan perawatan yang luar biasa gampang gitu kan, nggak kayak cuma dikasih kecambah doang gitu. Terus juga akhirnya ya nggak butuh air banyak lah ya, maksudnya nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu nyita waktu banyak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Gumelar, ada usaha laundry. Laundry saya di Delanggu, alamatnya di Jalan Pabrik Kalung nomor 53 di kiri jalan setelah lampu merah Delanggu. Saya merintis usaha ini sebenarnya dulu gak sengaja. Dulu awalnya 2020 itu beli franchise. Nah kalau teman-teman tahu itu namanya Cerdas Laundry gitu. Saya sama teman-teman itu crowdfunding kayak gitu. Ya bareng-bareng lah buat usaha di Bekasi. Terus tapi akhirnya nggak jalan gitu. Akhirnya 2022 saya pindah laundry, bubar ya. Terus saya pindah ke Klaten sini di Delanggu ya. Terus buka di sini sampai saat ini ya gitu laundrynya. Terus ya alhamdulillah saat ini sudah ada 2 karyawan yang membantu dan semoga bisa bertambah besar. Dulu sih pengennya tuh kan saya tuh waktu itu masih kerja gitu ya, belum fokus buat bisnis. Nah cuma karena ada masukan atau ya dari motivator itulah. Ya kalau orang itu usaha, yaitu usahanya jalan, kitanya jalan-jalan kayak gitu kan. Nah akhirnya pengen tuh buat usaha ternyata ada peluang buat laundry itu, franchise laundry. Nah akhirnya ya beli itu bareng-bareng sama teman, karena waktu itu sendiri masih belum berani lah waktu itu, karena resikonya berapa. Dan juga akhirnya ya sebuah pelajaran juga sih ini gitu. Kalau kendala banyak sih mas sebenarnya kendala. Baik itu marketingnya pertama, awal-awal dulu tuh apalagi waktu pertama kali ya di pindah di Klaten itu harganya tuh jomplang. Kalau di Bekasi itu kan 1 kilonya itu bisa 7 ribuan gitu. Nah kalau di sini mah ada yang banting-bantingan harga gitu, minimal kan 4 ribuan per kilo. Nah ada bahkan di kampung-kampung tuh ada ya 2.500. Nah itu cuci setrika itu 2.500 sekilo gitu, saking harganya udah nggak berharga lagi gitu laundry. Itu pertama dari segi marketingnya ya. Terus yang kedua itu waktu ngelola karyawan ya gitu, itu juga keluar masuk juga kayak gitu. Ini ngelola tim itu. Nah memang ternyata saya belajar sih akhirnya karyawan itu ternyata nggak bukan sekedar uang yang dicari gitu kan. Tadi ada yang lain gitu. Orang itu kerja ada yang namanya itu istilahnya kan apresiasi ya. Jadi kita bisa ngapresiasi apa yang udah dia kerjakan, itu sebenarnya nilai plus biar dia itu betah buat kerja sama kita gitu. Dan satu lagi juga menjaga visi yang mulia gitu, entah itu pengen memberdayakan masyarakat. Satu kan ada yang ibu-ibu udah tua gitu kan kalau udah tua itu kan mau kerja dimanapun susah gitu. Akhirnya kalau di laundry masih bisa gitu kan. Nah jadi ya memberdayakan orang di sekitar lah gitu. Terus banyak sih kendala mas. Kalau marketing juga baik itu promo-promo, terus
apalagi ya, nangani karyawan, apa namanya, pelanggan ya, menangani pelanggan itu juga lumayan apa, effort juga kayak gitu. Macam-macam sih, apalagi mesinnya juga nanti perlu perawatannya gimana, terus bagaimana nanti apa, wanginya, parfumnya, terus sampai bersihnya nodanya itu kadang kan dikerah ini kan, kalau kita nggak apa peka kadang dimasukin aja gitu kan. Terus apa manajemennya biar nggak hilang gimana gitu kan. Jadi satu pelanggan ya itu cuma dicuci satu itu toh, jangan dicampur yang lain gitu. Kan rata-rata orang orang di laundry gitu, usaha laundry dia dicampur karena sedikit biar ngirit gitu pinginnya kan. Nah tapi resikonya ya ketuker, terus juga apa ya, kebersihannya juga ini juga kan dipertanyakan ya gitu lah. Beberapa kali pas awal-awal itu juga banyak banget itu kan, dari penanganan apa kita ngerespon customernya itu ya, dari nge-WA-nya itu lama, itu juga diprotes kadang gitu kan. Kadang kita juga ada di kambing hitam gitu kan, Mbak ini laundry saya itu, atau Mas ini laundry saya kok nggak ada bajunya, apa baju seragam anak saya nih gitu kan. Nah tahu-tahu malamnya dia nge-WA lagi, oh ternyata maaf ya Mas, ternyata ada di lemari belum di laundry kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh kita memang harus legowo. Jadi memang kita bukan sempurna, jadi memang bisa jadi salah juga, kita juga sering kesalahan ya. Tapi semaksimal mungkin kan kita ikhtiarnya atau sunatullahnya biar nggak sampai ketuker atau hilang itu gimana ya, kita pakai SOP kan ya gitu. Nah kalau sekarang SOP-nya itu dihitung dulu, jadi setiap laundry masuk itu baju berapa, celana berapa dihitung. Terus apa, nanti ketika udah selesai dicuci, udah selesai selesai disetrika pun juga dihitung lagi. Jadi biar jangan sampai ininya ketuker ya gitu. Nah kendala banyak gitu, ada juga waktu customer itu nelpon gitu kan kita udah tutup sebenarnya jam 9 malam itu udah tutup. Nah beliaunya nelpon setengah 10 ya nggak diangkat ya gitu kan. Nah padahal besok pagi ada yang mau diambil gitu kan, jadi mau pindah gitu kan, mau pindah dari reguler jadi express. Nah kita udah tutup, ya WA besok baju anak saya mau dipakai Mas gitu. Tapi akhirnya kita buka besok jam 8 malah ini apa namanya, nggak baru tahu lah ada WA dari situ gitu. Nah akhirnya ya dia ngomel lagi ya gitu, macam-macam lah. Kalau pelanggan tuh ya kita nyikapinya ya kita anggap beliau juga manusia, kita juga bisa salah, kita juga bisa salah gitu. Itu yang sering kita ya selama ini lah suka dukanya gitu. Itu kalau sukanya ya banyak sih, kayak misalkan waktu puasa Ramadan itu juga, atau musim hujan itu kan banyak laundry, jadi income-nya lebih banyak lah kalau pas waktu hujan kayak gini. Atau soalnya kita kan pakainya pengering mesin gitu, bukan dijemur ya. Kalau laundry kita sih kelebihannya yang pertama itu kita istilahnya itu customer friendly ya. Jadi kita sebisa mungkin seramah mungkin sama customer ya gitu. Jadi kalau misalkan kita buatin SOP lah, setiap yang menyambut customer itu harus tahu namanya gitu, walaupun dia baru sekali datang nih. Jadi sekali datang tuh kita harus minta minimal tahu namanya, alamatnya, sama nomor HP-nya gitu kan. Nah nanti kita manajemen di itu nomor HP WhatsApp sih gitu kan. Itu yang pertama, keramahannya ya. Terus yang kedua itu ketika sudah jadi, kita biasanya ini, kalau memang pekerjaan nggak terlalu banyak, dia misalkan ngambilnya 3 hari, tapi kita buatin selesaiin 2 hari biar ya ini kerasan kesini lagi ya gitu. Jadi melebihi ekspektasi lah gitu. Nah terkadang kalau memang customer itu loyal gitu, kadang ya kita misal antar jemput pun juga nggak kasih ongkir gitu. Nah kayak misalkan sering lah beliau itu sering ya percaya sama kita karena memang layanan kita tadi.
Terus akhirnya ya dia balik lagi gitu. Dan kalau saat ini sih juga sebisa mungkin dibuatin kayak packingannya itu, labelnya dibuatin kayak bentuk apa, gambar-gambar kayak gitulah, terus ada kata-kata motivasinya apa gitu ya, jadi buat membedakan dari yang lain lah istilahnya kayak gitu. Memang kalau masalah harga sih di tempat kita di atas laundry biasa, jadi lebih mahal lah, karena memang kita fokusnya itu ngejar di Express, kayak di apa Google Ads gitu kan, kita juga iklan itu juga pakai apa, menyasarnya itu warga apa, pendatang ya, jadi device-nya itu Android 9 ke atas misalkan kayak gitu. Terus pokoknya inilah Google Ads itu di capture tuh orang-orang yang apa ya pendatang gitu, entah itu pekerja konstruksi yang bangun jalan itu, yang pendatang gitu, atau anak kos kayak gitu sih. Itu yang kita ingin target marketnya, segmen yang diambil itu, jadi bukan apa orang umum, maksudnya warga desa, bukan gitu. Jadi penghasilannya kalau bisa di atas UMR gitu kayak gitu. Jadi dulu memang pertama kali saya juga dapat sarannya dari teman-teman juga, kayak depan laundry saya itu ada yang ngasih ada Mas Firman namanya, itu dia ngasih saran itu, ini bannernya jangan yang ini diganti, terus tak ganti, terus sebar brosur, jangan hanya apa namanya banner tok gitu, brosur juga gitu, sempat ganti juga brosurnya beberapa kali. Terus itu pertama kali kan masih babat alas istilahnya gitu. Terus habis itu dari mulut ke mulut akhirnya lumayan berkembang. Coba juga sih Mas ke Instagram sih, tapi kayaknya bukan ini deh, apa namanya, nggak jalan lagi di Instagramnya karena kok dikit hasilnya gitu ya. Jadi kan kalau Instagram kan kita harus sharing dulu, tapi sellingnya belakangan gitu. Laundry kan ya perlu mungkin beda segmen kali ya. Akhirnya kita fokusnya di Google Map tadi, Google Ads. Jadi invest berapa ratus ribu, nanti sebulan ya dapat ya konversinya berapa banyak kan, bisa dihitung biar kelihatan kalau di Google Ads ya kayak gitu. Itu pemasarannya ya. Sekaligus ini sih saya apa namanya juga baru kalau ini ngasih agen gitu, agen laundry ke beberapa teman-teman apa orang tua saya, itu dikasih agen laundry, ntar yang agennya itu dapat berapa persen, berapa rupiah lah nanti. Jadi lebih banyak lagi customer yang bisa ditampung kayak gitu. Tapi tetap itu fokusnya adalah pelanggan yang di atas, penghasilannya di atas pelanggan laundry biasa gitu. Karena kita inian yang express, ngejar yang express, pelanggan 0 G0 laundry gitu. Ntar yang keluar satu tak itu, kalau Go Laundry kan banyak gitu kan ya. Itu saya G0. Sebenarnya itu filosofi nama sih, saya kan gumelar G-nya gitu. 0 tadi memang usaha yang dari 0 awalnya gitu ya. Jadi gini, kalau misalkan kita express, ini sebenarnya SOP yang saya terapin ya. Jadi bagaimana ketika pelanggan itu datang, misalkan selamat siang Bu Budi, ini apa mau ambil paket yang apa, express yang nanti 1 hari jadi ya Mas gitu. Oh iya Bu, nanti terus kita ditimbang langsung, terus habis itu apa namanya dihitung juga, apa namanya Ibu mau dihitung apa, Ibu mau lihat hidungnya apa enggak gitu kan kita juga udah ada CCTV-nya juga, nanti kalau misalkan ini juga bisa dilihat lah ini kalau ada kesalahan. Jadi dihitung, setelah dihitung apa pakaiannya udah selesai, ditulis notanya ada 2 sih. Ibunya kalau misalkan udah biasanya langganan tuh kita kasih nota digital gitu kan, pakai aplikasi kasir online gitu, tadi dikirim di WhatsApp notanya. Tapi kalau pelanggan baru biasanya minta nota yang real gitu, itu juga bisa. Nah tergantung pelanggannya. Kalau misalkan udah selesai, kita langsung masukin ke antrian. Kalau udah udah tiba waktunya antriannya, langsung kita pisah dulu bajunya. Oh ada yang
bajunya luntur nih, kita bisa sama yang bukan yang lainnya lah. Terus kita cuci masing-masing, yaitu dicuci mesin cuci, tergantung bahannya. Kalau bahannya ada yang bahannya itu mudah sobek, ada maksudnya kan di setiap baju itu ada ini juga, tergantung kalau kayak handuk atau pakaiannya itu yang ada kunci khusus juga ada istilahnya itu labelnya lah di bajunya itu. Nah makanya dipisah juga, tergantung bajunya juga. Setelah itu selesai dicuci, langsung dimasukin ke pindah mesin ke pengering. Pengeringnya itu pakai gas, jadi nggak dijemur pakai matahari. Setelah selesai dikeringkan pakai dryer, dimasukin keranjang terus diserika gitu. Setelah diserika terus selesai setrika, dipilih lah ini baju anak-anak misalkan atau baju dewasa. Setelah itu di packing masing-masing gitu. Habis itu di packingnya itu juga kasih parfum juga, parfum laundry khusus. Terus akhirnya ya dikasih label, akhirnya terus di WA customernya, Bu ini udah jadi gitu kan, kalau mau diambil sekarang bisa atau besok juga bisa istilahnya gitu. Itu misalkan kalau yang express, jadi ya semua sih rata-rata gitu. Cuma kalau express kan waktunya ya kita ngerjainnya prioritasnya yang utama itu gitu. Jadi kalau kita kan ada papan tulisnya ini yang mana aja yang express, ini masuk antrian yang mana, itu kan ada nanti di situ buat manajemen customernya gitu. Ini kan ini saya itu kemarin 4 jam itu jadi 4 jam itu maksimal 20 kilo ya. Jadi kemarin kan sempet saya ke farmnya lobster gitu ya, tempatnya Mas Gema, dan itu luar biasa ini manajemen lobsternya gitu. Dari banyak drum gitu kan ya, maksimal itu satu drum kalau nggak salah 20 ya Mas, 20 yang 2 meter yang 1 meter ya, 2 meter diameter 2 meter itu kan 40. Terus nanti kalau udah ada indukannya dipisah, ternyata satu indukan tuh bisa sampai 40 sampai 50 anakan gitu kan. Itu sangat menarik sekali sih, maksudnya dengan perawatan yang luar biasa gampang gitu kan, nggak kayak cuma dikasih kecambah doang gitu. Terus juga akhirnya nggak butuh air banyak lah ya, maksudnya nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu nyita waktu banyak juga, bisa jadi hobi sebenarnya gitu kan. Dan potensinya juga besar gitu kan. Kalau kemarin dengar dari Mas Dimas kan bisa baru 10% yang terserap kebutuhannya, masih 90% tuh yang kebutuhan yang belum terpenuhi gitu kan. Itu potensi besar gitu kan. Kalau misalkan ini disebarkan lah gitu kan sama teman-teman yang mungkin di rumah itu memang kalau nggak ada kerjaan ya itu bisa ini juga ikut di budidaya lobster ini gitu. Apalagi yang kita tahunya lobster itu kan adanya di laut gitu kan. Terus ininya perjuangannya kalau ngambilnya harus pakai jaring segala macam di tebing gitu kan. Nah ini kita ada potensi buat budidaya lobster di rumah, dan itu nggak usah menantang nyawa gitu kan. Paling ininya cuma kejapit sama lobsternya itu japit sama capitnya itu nggak sampai menimbulkan kematian lah istilahnya. Nah itu apalagi nilai jualnya juga lumayan tinggi. Nah itu yang membuat saya tertarik juga, dan ini sangat kayaknya memang baru sih maksudnya baru saya dengar gitu kan di Klaten ini di Jakarta pun saya juga baru tahu sih kalau ada lobster air tawar gitu. Karena lobster kan biasanya di laut, ini ada di air tawar kayak gitu. Ya bagi teman-teman yang pengen berbisnis di bidang perairan gitu ya, nah ini
ada potensi buat ngembangin di lobster air tawar nih gitu. Ya kan kita kalau perairan itu kan ya ikan-ikan apa gitu. Nah ini lobster nih, kita lebih mudah perawatannya, terus juga lebih gampang manajemennya, terus nanti juga tinggal pemasarannya juga gampang, nanti penjualannya bisa dibantu nanti, terus akhirnya yaitu bisa mengisi waktu teman-teman dan juga bisa menambah income lah pastinya. Jadi teman-teman barangkali ada peralatan seadanya juga bisa mulai untuk budidaya lobster ini teman-teman. Soalnya ini juga kalau lobster itu ya lewat peralatan seadanya di rumah aja sudah bisa dipakai, kayak ember-ember, terpal bekas yang nanti dibentuk kayak kolam gitu yang ukuran 1 meter atau diameter 2 meter gitu kan. Itu juga sangat mudah lah. Terima kasih sudah menonton video ini. Mari like, share, dan komen di channel Gema Farm. Ayo ambil bagian menjadi 1 juta pembudidaya lobster di Indonesia. Salam capit.